Namo tassa bhagavate arahat sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahat sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Okay, continue the Jitiya Pavadavasi Matisa Thera story. No? Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan tentang cerita tentang Mahati Satera ya, yang sedang berpindah patah dari Cetiapabata ke Anuradhapura. Theran Kiya Jitiya Pavada Anuruddha Pura Peda Jalathaya Agin Chantan Enyatra Kula Sona Samikena Sade Bande Dwa Sumandita Pasadita Devakinya Viya Kara Seva Anuruddha Purato Nikhamedwa Nyati Karan Gichanti Andara Mege Deswa Vipalatha Ceta Mahahasita Hasi Thero Kimetanti Olokinto Tassa Danta Thike Asuva Senya Madhiravedwa Arhatan Babuni. No? So this Pali we already studied. No? So Mathera, no, Pedapada, not from the Chitya Papada to Anuradhapuras. So on the way, one the family daughter-in-law also after quarreling with her husband, he also go out from the house to the mother house. So Anuradhapura to the her mother house on the way. So they meet on the way. At the time, this daughter-in-law, no, attachment a little bit the Vipala Stita, no, wrong attention to the Mathera. No, he loathing, kick like that. No, at the time, Thero, Mathera, Matisa, no, looking at to the this sound, no, the voice come from where? At the time, he saw the teach or the daughter-in-law, Adana get the Asubha Sinyan and develop the concentration, Asubha meditation. No? After that, he practice Vipassana and attain the arashit. No? Ya, jadi kemarin kita sedang membahas paragraf yang ini ya. Jadi ada seorang Thera, maksudnya Mahati Satera ini ya, dari Cetiapabata menuju Anuradhapura ya, ingin melakukan pindah patah ya. Lalu pada saat itu ada seorang menantu dari suatu keluarga ya, seorang istri dari suatu keluarga, dia setelah bertengkar dengan suaminya, kemudian dia pun ingin pulang ke apa ke Cetiapabata gitu ya, di rumah keluarganya itu di Cetiapabata. Jadi dia itu bersolek diri dan mempercantik diri dengan layaknya seorang putri dewa, seorang dewi ya. Lalu dia pada saat itu keluar dan berjalan menuju Cetiapabata. Jadi mereka ini saling beda arah, maksudnya yang satu dari Cetiapabata ke Anuradhapura, sementara si perempuan ini dari Anuradhapura ingin ke Cetiapabata gitu ya. Nah, lalu si perempuan ini memiliki mungkin sedikit apa ya, tidak waras ya dari pikirannya gitu. Jadi dia tertawa terbahak-bahak gitu. Dia tertawa terbahak-bahak, lalu ketika mendengar suara tertawa ini, si Mahati Satera melihat ada apa itu, suara apa itu gitu. Lalu ketika melihat bahwa ternyata si perempuan ini karena tertawanya begitu keras, dia giginya kelihatan semua gitu ya. Jadi ketika Mahatera ini melihat gigi dari si perempuan ini, Mahatera pun menggunakan gigi perempuan ini sebagai objek meditasi asubha, objek meditasi objek menjijikan, lalu mengembangkan konsentrasi dan berlatih wipasana sampai mencapai tingkat kesucian arahat. So therefore, no, this stanza, no, this set. Tassa tatati kandi swapupa senya anusari tatewa soti totero aratan apapuni. No? Tassa is this daughter-in-law. No? Tatatikan, no, this atika senya. No?
Danta also the bone, no? So Atika Senya, no? Deswa, Pupas Senya Anusari, no? Pupas Senya meaning is in the previous Asupa Senya, no? He pay attention again. This is called Pupas Senya Anusari. So this Mathera, previous time also he always practiced the Asubha Bhavana, no? This Asubha is a Savinyanaka Asubha, no? Savinyanaka Asubha, no? Atika, no? The object is a Atika, no? Or the bone. Ya, jadi maka dari itu ada di syair berikutnya ya dijelaskan bahwa tasa dan tatikang di suapu bahasanya anusari. Nah, tasa ini artinya adalah milik si perempuan tersebut. Ini adalah gendernya feminin ya. Milik si perempuan tersebut dan tatikang ini artinya gigi, tulang gigi. Nah, tulang gigi maksudnya ya gigi ya. Gigi kan termasuk tulang ya. Diswa ini artinya adalah setelah melihat. Jadi si Mahatera ini setelah melihat gigi dari perempuan tersebut, pubasanya anusari. Anusari ini artinya adalah mengingat, pubasanya ini terdiri dari dua kata, puba dan sanya. Puba itu artinya sebelumnya, sanya itu persepsi. Jadi maksudnya ketika melihat gigi dari perempuan ini, si Mahatera ini mengingat persepsi yang ia miliki sebelumnya. Jadi maksudnya mungkin di sebelumnya si Tera ini sudah sering melatih yang namanya asubasanya ataupun meditasi dengan objek menjijikan ini. Maka dari itu ketika melihat gigi dari perempuan ini, maka si Tera ini pun langsung melatih meditasi asuba lagi gitu ya. Jadi di sini Sedo mengatakan bahwa objek meditasinya adalah gigi dari perempuan tersebut, yaitu sawinya naka asuba ataupun objek menjijikan dari sesuatu ataupun dari seseorang yang masih hidup. So in this sentence, the va is a Deswa and Anusari, no? So Anusari is a past tense, no? So Ejatani. So therefore, you can find the nominative case, no? So nominative is a Thero, no? Matisa Thero, no? So Matisa Thero is the subject, no? Matisa Thera, no? This was also, this one is a Danta Tika, no? Danta Atika, no? Having seen the bone, no? And also he paid attention the previous Asubha Senya, no? Ya, jadi di syair ini sampai baris pertama itu sebenarnya kata kerjanya adalah anusari dan diswa ya. Tapi kata kerja konjugasinya adalah anusari. Anusari ini artinya adalah mengingat kembali ya. Tapi di sini ditulis dalam status waktu masa lampau ya. Jadi makanya jadi anusari gitu ya. Jadi si Terain subjeknya siapa? Subjeknya ada di baris berikutnya yaitu si Tero. Tero ini adalah Mahatisa Tera ya ditulis dalam deklinasi nominatif karena sebagai subjek. Jadi si Tera ini setelah melihat apa? Melihat objeknya yaitu adalah si tasa dan tatikang ya. Maksudnya gigi dari perempuan tersebut. Jadi ini sebagai objeknya. Jadi tadi kata kerjanya adalah mengingat dan juga diswa ini juga kata kerja tapi dia sebagai gerund ya itu setelah melihat artinya. Jadi si Tera ini setelah melihat gigi dari perempuan tersebut mengingat persepsi menjijikan yang pernah ia latih sebelumnya. So this Attika Senya is no? But he see this daughter-in-law the teach, no? After that he also pay attention his bone also again, no? So first Istane, no? Istane, this daughter-in-law, the Attika. After that, he also pay attention his Attika again. Because he always practicing his Attika. Therefore, easily can pay attention the previous Upasanyam, previous Asubha. So, Istane cannot get jhana. No? Istane only can get jhana, first jhana. No? Therefore, he pay attention his Attika again. And then the concentration more higher. After that, he continue the Vipassana. After that, he attained Arashi. That's me. Ya, jadi saya sudah menjelaskan tentang danta tika ya, danta dan atika. Danta atika artinya gigi dan tulang. Jadi maksudnya di sini dikatakan bahwa si Tero ini setelah melihat gigi dari si perempuan tersebut,
dia kan itu kan berarti menggunakan objek asubha yang eksternal ya. Jadi objek tulang ataupun gigi dari objek eksternal. Kalau kita menggunakan objek eksternal, sebenarnya kita tidak bisa mencapai jhana. Tapi dikarenakan si Tera ini sudah sering melatih yang namanya asubhasanya ini, persepsi menjijikan ini, objek tulang ini, khususnya dengan objek yang internal yang pada dirinya pribadi. Makanya di situ dikatakan sebagai pubasanya anusari. Dia mengingat persepsi ataupun latihan yang pernah ia latih sebelumnya. Jadi si Tera ini memang sudah sering melatih meditasi dengan objek tulangnya sendiri gitu ya. Jadi setelah memperhatikan objek eksternal, ketika melihat objek eksternal tersebut, lalu dia pun memperhatikan objek yang internal yaitu tulangnya sendiri gitu ya. Jadi dengan objek tulang sendiri itu bisa mencapai jhana. Jadi setelah mencapai jhana, si Tera ini pun lalu berlatih vipassana hingga mencapai tingkat kesucian arahat. Tatheva so thito diro arahatan apapuni. No, this is another sentence. No? Tatheva. No, Tatheva is in that place. No, Tatheva is at the same place. No, Tatheva. No, he no continue the Pidapada. Then he standing at the day. This Mathira. No, or he continue the meditation. No, Tatheva. Thito. Thito is the standing. No. Not sitting on. Otherwise you cannot sit. So standing meditation. No? Standing meditation at that place. Eva, tattha eva. No, tattva is a tattha eva. Only no in that place. No? So tito, standing, no, thera. Tito also thera. Therefore say identity, no, thera. This thera is a standing position. No? No, apapun is a va. No? A day. This is also past tense. No? This is a ejatani past tense. No? Present tense is a papunati. No? Therefore, this is a past tense. Apapuni. Aratan. Arashit. No? This is a acoustic. No? Ya, jadi di situ dikatakan ya, tatewaso titotero arahata apapuniti ya. Jadi di sini saya sudah menjelaskan kata tatewa. Tatewa ini artinya adalah di sana, di tempat itu juga ya. Ini terdiri dari dua kata yaitu tatha dan ewa. Tapi artinya adalah di tempat itu juga gitu ya. So titotero. So ini artinya adalah dia ataupun beliau. Tito artinya berdiri. Ini juga dalam nominatif ya, so juga nominatif, tero adalah mahatera itu juga dalam nominatif. Jadi tiga kata ini merujuk kepada hal yang sama, yaitu si mahatera tersebut. Jadi mahatera tersebut di tempat itu juga dalam posisi berdiri ya. Jadi dia tidak duduk karena pada saat itu sedang berjalan untuk pindah patah kan gitu. Jadi dalam posisi berdiri dia berlatih vipassana gitu dalam posisi berdiri. Lalu arahatang apapuniti ya. Arahatang ya artinya tingkat kesucian arahat. Apapuni ini artinya adalah mencapai. Tapi ini ditulis dalam status waktu masa lampau ya. Kalau dalam status waktu masa sekarang dia itu Papu nanti. So you can see the commentary also. No? So this story, how to this Mathera attain the no, Rashid, no? So you can see, yeah. Thero Kira, no? Thero Kira. Kira meaning is indirectly he had, called Kira, not directly, no? So Thero Kira. Tassa Hasantiya Dantati Dantati Dasana Niwa Upa Bhaga Bhavanaya Subha Vitata Padibhaga Nimitan Sati Sinja Upajara Jana Labitawa Yatha Titawa Tata Patama Jana Adigandawa Tan Padagan Katawa Vipassana Waditwa Mega Pranpraya Aswakaya Papuni. No? So in this case, no, this Mathera, no, Tassa is this daughter-in-law, no, the tea, no, Ubhabhaga Bhavanaya, Subha Vitata Padibhaga Nimitta, no. So he got the Padibhaga Nimitta in the daughter-in-law, then the teach, no. After that get there, but studies in the Upachara Jana, no. So cannot get the Apana Jana, Upachara Jana only, no.
No, this meaning. Okay. Or separately open. Right, Matikara. How to open? You can go there, the hole. At the time, here is a Visuddhimagga, Inya, Anya, Visuddhimagga, and Visuddhimagga, Matikaya. So he got the Upachara Jhana first. After that, he got the Patama Jhana. Ya, jadi bagaimana caranya si Mahatisatera ini berlatih gitu ya. Kita bisa lihat di kitab komentar ya. Di sini dikatakan bahwa Hero Kirata Sahasantia dan Tati Dasana Wapu Babaga Bawanaya Subawi Tatapati Bagani Mintang. Jadi maksudnya si Mahatera tersebut dari gigi yang terlihat dari si perempuan yang tertawa tersebut menggunakan objek ini sebagai objek meditasinya gitu ya. Nah, tapi dengan objek meditasi ini dikatakan dia sati sayanca upacara janang labitwa. Artinya hanya dengan objek ini dia hanya bisa mencapai tingkat upacara samadhi saja gitu ya. Setelah itu baru dia mengubah objeknya dan mencapai jana pertama. Because this Mahatera, every day he practicing this Attika this Asubhasanya. Therefore, easy for him. No? Ya, jadi karena si Tera ini memang setiap hari dia itu sudah sering berlatih yang namanya asubasanya ini gitu ya, persepsi menjijikan ini. Jadi mudah untuk dirinya. So after attaining the Rashid at that time, Samiko husband, no? Samiko called Pana Asa Anu Megan Gichanto. So husband also followed that, no? Follow to the who? Follow the wife. No, because the wife is a very beautiful, right? So there was this husband and the regret maybe. Oh, I shall call again. So husband follow. Samiko Kopana Asa. Asa is that this woman. Anu Mega. Anu Mega is that the zero. No, follow this meaning. Gachanto. No, going. No. Jadi setelah itu apa? Nah, setelah itu di situ ditulis bahwa Sami kopi ko panasa anu magang gacanto terang diswa dan sebagainya ya. Jadi di sini Samiko ini Samika ini artinya adalah suaminya ya. Si suaminya ini akhirnya dia itu mengikuti si istrinya, mencari si istrinya gitu ya. Karena mungkin dia masih sayang sama istrinya masih cantik gitu ya. Jadi dia mengikuti si istrinya ini ingin membawa kembali istrinya ini pulang ke rumahnya gitu. Jadi dia pergi mencari istrinya dan bertemu si Tera ini. So this meaning that time there are no vehicle maybe. They always use on foot only maybe. No bicycle, no motorbike. Nowadays they will use motorbike, right? Quickly to call their wife. Motorbike or car or like that. Jadi kata saya di zaman dulu kemungkinan ya belum ada kendaraan apa-apa gitu ya, tidak ada sepeda ataupun motor gitu ya. Makanya semua orang mungkin jalan gitu. Kalau di zaman dulu ada motor ataupun sepeda, pasti si suaminya ini sudah naik motor kejar istrinya ini. So at that time Mathera also after attaining the Arashi, he also go on. So the woman also go on like that. So they're not talking each other. So at the time this husband met Thera first. Therefore Thera and this were having seen the Mathera. No. Jadi setelah si
Bante Mahati Satera ini setelah mencapai tingkat kesucian arahat, dia tidak berbicara apapun kepada si perempuan ini. Jadi dia langsung lanjut jalan saja. Begitu juga si perempuan ini tidak berbicara apapun kepada si Thera, dia langsung lanjut jalan saja ke rumah orang tuanya gitu ya. Jadi maka dari itu ketika si suaminya ini melihat si Thera ini di jalan, maka dia berkata sesuatu kepada si Thera ini. Jadi tulisannya adalah Terang Diswa setelah melihat si Thera tersebut. So having seen the Mahathira, no husband, what he would do? He will ask, "My wife where?" Like that. So Kanchi Bande Ete Pasata. No Bande. No any woman. No. Do you see? Do you see any woman in this way like that? Ya, jadi setelah bertemu si Tera itu, apa yang dikatakan oleh suaminya? Pasti suaminya bertanya gitu, apakah ada melihat perempuan atau enggak gitu. Jadi di sini pertanyaannya adalah kinci bante iting pasat hati. Apakah ada bante perempuan yang Anda lihat? Yeah, do you see no someone woman no at the time? No, Puchi means this ro Puchi. No, this seeing the Puchi there, the subject is who? The husband. Sorry, Samiko, husband, not Tero. This husband ask. No. Ya, jadi di situ kata kerjanya adalah puci ya. Puci ini artinya adalah bertanya, tapi dalam status kerja masa lampau. Jadi yang bertanya siapa? Yaitu adalah si Samiko ya. Ini dalam nominatif, artinya adalah si suami tersebut. So Kenchi Bande Ima Pasata is inside the quotation. No, this is another sentence. Kenchi Bande Etan Pasata Iti Puchi like that. No? When they say the plural form, because respect meaning, no, like Pasata Bandita Apatiyo like that. No? You know, Pasata Bandita Apatiyo in the confession time. No, even though Mathila is the only one, but they use a plural respect manner. No. Ya, jadi itu yang di dalam pertanyaannya si suami tersebut, Kinci Bante Iting Pasatha, itu adalah satu kalimat sendiri ya. Jadi itu sebagai suatu dialog sendiri. Gitu. Jadi di dalam dialog tersebut kata kerjanya adalah Pasatha, artinya adalah melihat, tapi ini dalam ditulisnya ini dalam jumlah pelaku jamak gitu. Jadi seolah-olah bertanya apakah para Bante melihat perempuan gitu, melihat seorang perempuan. Kenapa seperti ini? Karena ini digunakan sebagai lambang rasa hormat gitu. Jadi walaupun bantainya cuma satu, tapi kadang bisa menggunakan kata kerja yang jumlah pelakunya jamak sebagai bentuk rasa hormat. Begitu juga para biku kadang ketika melakukan yang namanya apati desana ataupun pengakuan kesalahan, itu biasanya yang junior itu memanggil kepada yang seniornya itu dengan seperti itu juga, apakah iya saya melihat kesalahan ini para bante gitu. Padahal bantainya cuma satu gitu, tapi ini sebagai rasa hormat saja, ungkapan rasa hormat saja. Yeah. Keji or kanji, both are okay. No, kanji also okay, keji also okay. No, so they are modified to the ete. Ute is a woman. No, this is acoustic. No, no acoustic. Ete is a nominative. Ete is a acoustic. No, so therefore, no, seeing the pasata. No, the subject must be tumi like that. No, tumi pasata. Ya, jadi di sini kata tanyanya adalah kinci ya. Kinci ini adalah untuk laki-laki sebenarnya. Tapi kadang kinci bisa ataupun kanci juga bisa ya. Kalau kanci perempuan. Objeknya apa? Objeknya adalah eating. Eating ini artinya adalah perempuan ya. Ini dalam deklinasi akusatif sebagai objek. Sementara kalau misalkan dalam nominatif sebagai subjek, eating ini ditulis sebagai iti ya, sebagai perempuan. Tapi di sini karena sebagai objek dia ditulis sebagai eating ya. Lalu lalu kata kerjanya di sini adalah pasatha ya. Pasatha artinya adalah apakah Anda melihat gitu. Anda melihat. Jadi di sini walaupun tidak ditulis kata Anda, tapi hanya dengan melihat kata kerja konjugasi pasatha ini, kita mengetahui bahwa subjeknya adalah Anda ataupun tumhe dalam bahasa Pali. Tan Tero Aha. No, another sentence. Tan Tero Aha. Aha is a verb here. This is also past tense. No, Aha. No, Aha. No, Aha also past tense. No. So Tero is a nominative case. Therefore, Tero is subject. Tero is a Matisa Tero. Matisa Tero set. Set to who? Tan. That husband. No. Tan is a acoustic case. No.
no, Tan is that husband, no. Thero said, no, to the husband, no, reply lah, no, because asking, right, he have to reply. Ya, jadi lalu kalimat berikutnya adalah tang tero aha ya. Aha ini adalah kata kerjanya. Ini ditulis dalam status waktu masa lampau juga. Artinya adalah menjawab ataupun berkata ya. Siapa yang berkata? Subjeknya adalah tero. Tero ini ditulis dalam deklinasi nominatif sebagai subjek ya. Jadi si Mahati Satera tersebut berkata. Berkata kepada siapa? Objeknya adalah tang ini. Tang ini adalah ditulis dalam deklinasi akusatif sebagai objek. Ini merujuk kepada si laki-laki tersebut ya, suami tersebut. Jadi si Tera tersebut berkata kepada si suami tersebut. So this aha and this kira always they had a one pair like that. No, kira. No, past they are referred to the past tense. No, aha. He no he directly here. No, indirectly had. Therefore, this they say I tiro aha. No. Ya, jadi kata saya di sini tadi kan ada di awal kalimat itu ada tulisannya terang kira ya. Jadi dikatakan bahwa si Tera ini dari Cetya-Pabata ke Anuradhapura dan sebagainya gitu ya. Jadi kata saya kata kira ini sering berpasangan dengan kata aha ini gitu ya. Jadi kira itu adalah seperti sedengar saya gitu ya, setahu saya gitu. Sementara aha ini artinya adalah setahu saya dia berkata seperti itu. Jadi biasanya dia ini satu paket kira dan aha. So what? No, Matisa Thera said. Nabi janami iti wa puriso wa ito gato apija ati sengato kichete samapati. No, very good answer. No, Nabi janami. Seeing the me ahan, no ahan. Nabi janami. Abijanami is a no. Nabi janami I don't know that. Iti wa puriso wa. Woman or man I don't know. Because he see the teach only, right? So really, Tesatila don't know this T is a woman or man. No, no. So ancient time, how they are take care their faculty like that. No, nowadays it's not possible, right? We know all this a lady, but Matera know, no, teach only he know. He don't know that woman or man, no, like that. No? Ya, jadi jawaban dari si Mahati Satera ini apa di sini adalah na bijanami iti wa puriso wa ito gato apicati sanggato gacatesa mahapateti. Ini syair yang sangat indah ya. Jadi di sini kata kerjanya adalah na bijanami. Artinya adalah na abijana mi. Ya, mi ini saya. Saya tidak melihat. Iti wa purisowa. Wa ini artinya adalah atau. Jadi iti adalah perempuan, puriso adalah laki-laki. Jadi artinya adalah saya tidak melihat perempuan ataupun laki-laki. Jadi maksudnya apa? Jadi di sini kita mengetahui bahwa si Mahatera ini dia tidak tahu yang tadi dia lihat itu giginya perempuan atau giginya laki-laki. Dia hanya mengetahui bahwa itu adalah gigi dan tulang gitu. Jadi kata Sedo sangat hebat sekali, maksudnya kualitas meditasi dari para yogi di zaman dulu gitu ya. Kalau di zaman sekarang mungkin sulit untuk bisa seperti ini. Nabi janami iti wa puriso wa itogodo. Itogodo is modified to this past it, no, this person. So gato also nominative case, no. Therefore, no, this gato is referred to the no iti or puriso like that, no. So ito is the from here, no. Ito is ima and not to. At the time we call ito like that, no. Ito is from this from this from this from this place, no. From this road like that, no. This meaning ito meaning is from this road. Gato, no. Gato is a goa, no. No. The one who no go from here is I don't know woman or man this meaning. Nah. Ya, lalu di situ ada tulisan ito gato ya. Nabi janami iti wa purisewa ito gato. Saya tidak melihat perempuan ataupun laki-laki. Ito gato. Ito ini artinya adalah yang dari sana ya. Yang dari sana, gato adalah pergi gitu. Dia ini dua-duanya ditulis dalam deklinasi nominatif karena mereka ini merujuk kepada orang
yang dibicarakan tadi yaitu adalah si perempuan ataupun si laki-laki tersebut gitu ya. Jadi tidak so Yeah, nominative. Nominative. Ito is a from meaning, ability meaning. No, ito, ability meaning. Ima and to. To is a, can use the ability meaning also. To, nature to, dukkha to, say like, babata to. To is a, one's a surface, integrable surface. No? Ito, from this road. No? So who go from this road? I don't know. I don't know who go from this road, from here. No, woman or man, I don't know. This meaning. So this Nabijanami and then Itiwa Purisawa Itogato, this is two different sentences, I know. Because No, if me, no, me the nominative. no. Itogoto is the modifying to the person. Yeah, itiwa purisawa. No. And Puriso is nominative. Nominative or nominative. But- Iti nominative. Puriso also nominative. Itogoto also nominative. Like that. No. But the verb is I, I know. Nabijanami. I don't know. No. I don't know. No. Itiwa, purisowa, itogoto. No. Yeah, this meaning is that so itiwa purisowa ti, no. So iti is not clear here. Iti, no. We can put the iti, no. Ya, jadi intinya di situ itogato ya. Itogato ini, ito ini bisa diterjemahkan sebagai yang dari sana ya. Dia bisa ditulis sebagai nominatif ataupun ablatif. Ablatif itu artinya dari. Gato itu artinya adalah yang pergi, orang yang pergi. Jadi ini merujuk kepada perempuan ataupun laki-laki yang disebutkan yang tadi itiwa ataupun purisowa gitu. Jadi saya tidak melihat perempuan ataupun laki-laki yang pergi yang maksudnya dari tadi itu sampai sekarang pergi itu saya tidak melihat adanya laki-laki ataupun perempuan gitu ya. Ya jadi kata Sero Ito dan Gato ini merujuk kepada orang yang sama yaitu Iti ataupun Puriso tersebut ya. Jadi mereka itu merujuk kepada hal yang sama. Yeah, we can put the one iti like that. I don't know that. Apicca ati singato. Gicca desa mapati. Apicca is a indeed, no? Indeed, no? Really, surely. Ati singato. Ati is a bone, right? Singato is a skeleton like that, no? Ati singato. Glue all the bone. Ati singato. No? Giccate. Giccate esa. No? Giccate esa. Giccate sa is a giccate esa. No? Giccate and giccate same meaning. No? No? Esa meaning is that eso ati singato. No? Esa become eso. No? Eso ati singato giccate mabate in the on the road. No? Mabate is on the main road. No? So Gacatesa or Gacateso suruh. Giccate esa. No? Giccate esa better. Giccate esa. No? Giccati, because Sajja is this eso ati singato, no? When the skeleton go on main road, this meaning, no? Eso actually eso. Eso, yeah. Isa is eso become isa. According to Sandi, no? Can change, no? So Sero, I want to ask Sero. So if the Itiwa Purisawati have the iti, so the ito and gato become ablative, Sero. Iti wa puriso wa ito gato iti, no? Iti another, no? Oh, iti on the end. Yeah, iti the end. Yeah. Oke. Ya, jadi saya sudah mengatakan di situ nabijanami iti wa puriso wa ito gato ya. Jadi sebenarnya ini
Nabijanami artinya saya tidak melihat. Nah ini yang itiwa purisawa itogato ini kata Sayadaw kemungkinan dia itu ada kata itinya lagi di paling akhir ya. Jadi ini adalah seperti satu kalimat sendiri. Jadi kalau seperti itu baru masuk akal apa iti puriso ito dan gato itu sama-sama ditulis dalam deklinasi nominatif. Artinya adalah mereka ini merujuk kepada orang yang sama yaitu perempuan ataupun laki-laki yang berjalan dari tadi gitu ya ataupun di jalan tersebut. Ini baru masuk akal. Lalu setelah itu tulisannya adalah apica ati sanggato gacatesa mahapateti. Apica artinya adalah bahkan gitu ya. Ataupun hanya lebih tepat ya apa apica hanya ati sanggato. Ati sanggato ini terdiri dari dua kata ati dan sanggato ya. Ati ini artinya adalah tulang, sanggato itu seperti adalah kumpulan gitu. Jadi ati sanggato adalah kumpulan tulang gitu ya, kumpulan tengkorak gitu. Gacatesa mahapateti. Gacatesa ini terdiri dari dua kata yaitu gacat gacata dan esa ya gitu apa gacata itu artinya adalah pergi, esa itu merujuk kepada satu orang gitu, jadi merujuk kepada hal yang dijelaskan sebelumnya yaitu ati sanggato yaitu kumpulan tulang tersebut gitu ya. Jadi saya hanya melihat kumpulan tulang yang berjalan di mana, di Mahapate. Mahapate ini artinya adalah jalannya di jalan besar. So this meaning is, no, that skeleton go on the road. I know, but I don't know. No, this one is a woman or man. No, I know is a no. Really, actually, I know. No, that skeleton no go on the road. No. Ya, tadi saya juga menjelaskan kata gacatesa ini ya. Sebenarnya dia harusnya gacati dan eso. Tapi karena digabung dia O-nya itu berubah jadi A gitu ya. Jadi tapi artinya sama, artinya adalah orang yang pergi gitu, orang yang pergi di jalan besar ini gitu. Jadi saya mengatakan jadi inti dari syair kedua ini adalah sebenarnya si Tera ini sebenarnya melihat sesuatu, tapi dia tidak tahu apakah itu perempuan atau laki-laki. Dia hanya melihat adanya kumpulan tulang yang berjalan di atas jalan besar ini. So to fulfill area samrasila, no, we should try like Mahatisa Thera. No, we should not pay attention to the woman or man. Ya, saya sudah menjelaskan untuk kita bisa menyempurnakan indria sangwara sila kita ya, pengendalian sila tentang pengendalian indera, ya kita harus berlatih seperti Mahati Satera ini. Jadi kalau kita lihat seseorang di jalan, kita jangan perhatiin dia itu laki-laki atau perempuan. Yeah. We don't know woman or man. I know the mama. This is my mother only. Ya, kata saya tahu, kadang tidak tahu perempuan ataupun laki-laki, tapi tahu oh ini mama saya atau ini saya tahu gitu, sama saja ya. Yeah. Okay, this is area samrasila. Okay. So Patimaka samrasila, I will explain again because yesterday Samrila asking the Samrila sila. Okay. No, he look at he look at he look at the place. Open the eye. Open the eye. Open the eye. Oh, yeah. No, at the time he walking right. He not close the eye at the time. He also walk. He on the road. He also walk. So therefore, no, he hearing the this sound. So therefore, his eye reach to this place. At the time, he directly take the possession, the tick like that. So tick is at the clear maybe. No, therefore, he don't know the woman or man like that. And then quickly he pay attention the his skeleton again. So he quickly come back. And then he not going. And then he stop. He stop and he pay attention that his internet born at the time. At the time he reached to the first jhana. This meaning. Yeah. Can see that because he take the daughter-in-law that teach. That is supporting to his meditation like that. So he not continue the pay attention to this woman
After seeing that, he quickly he back to his internal skeleton. This meaning, no, yeah, this meaning. So therefore, the Visuddhimagga say that Olokinto like that. No, Olokinto is have to see by eye. No, Olokinto. He not say that descend like that. No, he say that therefore, K8 why this Olokinto like that. No, Olokinto is can see by ordinary eye. No? Mm. So Shadow, in the Mahattika, they actually it's not written that he changed to the internal skeleton, I said. Yeah, Pausoji explain. Yeah, but in this one, Yeah, in here no have, right? yeah, hidden. So, So therefore, Pausoji are very grateful. Otherwise, we cannot understand. Ya, tadi pertanyaan Bante Narada ya, bagaimana caranya si Bante Mahasisatera ini melihat mempersepsikan tulang dari si perempuan ini gitu ya, apakah dengan mata batin atau dengan mata biasa gitu. Jadi kata saya tahu bahwa si Mahasisatera ini yang melihat dengan mata biasa dulu gitu ya, karena pada saat itu beliau sedang pindapata, sedang jalan di jalan, jadi dia dengan mata terbuka gitu ya. Tapi karena mendengar suara itu, beliau pun melihat dan langsung melihat gigi dari si perempuan tersebut gitu. Jadi langsung dalam sekejap karena dia sudah terbiasa melatih meditasi asuba ini dengan objek tulang. Jadi setelah melihat gigi dari perempuan tersebut, dia langsung mengubah objeknya menjadi objek tulang internal yang biasa dia latih. Setelah itu makanya baru dia bisa mencapai cara pertama, lalu melatih vipassana hingga mencapai tingkat kesucian arahat. Yeah, so Mahattika also the say is played like that. Mahattika also. Olokinto di Tero Kamathana Manasikari Niwa Gichanto Satta Kanatkata no Pupa Baga Manasikarasa Sita Satta Nusarina Kemitan di Olokinto Asuba Sinya di Atika Sinya Atika Kamathana Itero Tada Pariharati. So this Mathera, he also the Pidapata going, he also using this Attika meditation, luckily. Yeah. Oh, we're doing Attika. So this daughter-in-law support to his meditation. Yeah. Upanishad. Yeah, Attika, yeah. Mahasithana Sutta commentary, this is Mahasithana commentary. And the Bhikkhuni monastery, the one parish is coming, and the Bhikkhuni, they teach the animal, the Attika meditation. So this parish, every day he recite Attika. One day, the American eagle, like that, catch this parrot at the time. Parrots follow the eagle. At the time, many bhikkhuni cannot save. At the time, bhikkhuni, they shouting, "Oh, you do yourself, you are refuge." This means they pay attention to your meditation. At the time, this parrot pay attention to the Attika. At the time, he saw very big skeleton catching to the small skeleton. Yeah, at the time, bhikkhuni there, by the eagle, at the time he escaped. Very escape at the time. Bhikkhuni escape from the eagle. So at that time, Bhikkhuni asking the parents, what you are doing at that time. So the parent replying, the big skeleton catch to the small skeleton. So eagle is a big skeleton. Yeah. Even animals can meditate. No, not connected. Not connected. Different story. Ya, jadi tadi saya sudah menjelaskan juga ya di Mahattika juga dijelaskan tentang Olokento ataupun bagaimana si Thera ini melihat kejadian tersebut yang ketika si perempuan itu tertawa gitu ya. Jadi ketika si Thera ini sedang berlatih meditasi Kamathana, ketika sedang berjalan dia mendengar suara perempuan tersebut, lalu muncullah pikiran
apa itu gitu. Setelah itu barulah beliau melihat gitu ya. Lalu di situ juga dikatakan bahwa Asubasanyanti atika sanyang atika kamatanang hi tero tada pariharati gitu. Jadi di sini si tero tersebut selalu membawa ataupun selalu berlatih atika sanya atika kamatana, berlatih objek meditasi tentang tulang gitu. Jadi bahkan ketika dia sedang berjalan pun pada saat itu beliau juga selalu melatih meditasi tulang internal sendiri gitu. Jadi ketika melihat gigi dari perempuan tersebut itu hanya apa membantu saja apa dia langsung kembali lagi ke objek meditasi awalnya yaitu tulang internal gitu ya. Lalu tadi di Bante Narada juga menjelaskan juga ada cerita tentang seorang burung beo ya, burung beo di this is what time saya ada the parrot what time It's played in the Mahasitana commentary. It's surely sealing a time maybe. masih Yeah. ya, jadi Hmm. dikatakan pada ini dijelaskan dalam kitab komentar dari Mahasatipatthana Sutta ya. Di situ kemungkinan ini adalah ketika di zaman Sri Lanka. Jadi di situ dikatakan bahwa ada seorang burung beo ya, yaitu sering bermain ke wihara para bikuni pada saat itu masih ada bikuni ya. Nah, lalu burung beo ini diajarkan oleh para bikuni ini untuk mengulang kata-kata atika, atika, artinya tulang, tulang, tulang gitu ya. Jadi si burung beo ini pun belajar kata ini atika, atika, tulang, tulang, tulang gitu ya. Lalu suatu hari si burung beo ini ditangkap oleh seorang elang gitu ya, seorang elang gitu. Lalu karena dibawa pergi tinggi, para bikuni tidak bisa menyelamatkan si burung beo ini. Jadi pada saat itu para bikuni berteriak, "Oh, kamu jadilah pelindung bagi dirimu sendiri," gitu. Jadi maksudnya pada saat itu latihlah objek meditasi Anda gitu. Jadi karena si burung beo ini sudah apa mengulang-ulang atika, atika, tulang, tulang, tulang gitu. Lalu si burung beo ini melihat bahwa oh, sebenarnya kejadian ini hanyalah tulang yang besar menangkap tulang yang kecil gitu. Maksudnya si elang ini tulangnya besar, menangkap si beo ini tulangnya kecil gitu ya. Lalu entah bagaimana si beo ini bisa selamat, lalu ditanya sama si bikun ini, si para bikuni ini, apa yang kamu lakukan tadi? Apa yang kamu lihat tadi? Jadi si beo ini pun menjelaskan bahwa yang saya lakukan tadi adalah apa? Mengulang-ulang atika-atika dan saya melihat bahwa ini hanyalah tulang besar menangkap tulang yang kecil. Gitu. Tapi ini bukan masa lalu dari Mahasti Satera ya, ini tidak berhubungan. Vipalata Chitta di Raga Vasena Vipulita Chitta no. The Raga Vasena. So attachment. No. So this daughter-in-law seeing the Mathera, no, she has attachment. This means. Jadi yang tadi Wipalata Citta ya, itu mungkin kadang diterjemahkan sebagai pikiran yang agak tidak waras, tapi di sini maksudnya Raga Wasena, di sini di kitab komentar dijelaskan bahwa Raga Wasena Wiparita Citta. Jadi maksudnya pikiran yang mengandung kemelekatan ataupun nafsu. So there was some women lodging, you careful. Ya, jadi saya bilang kalau Samanera mendengar suara tertawa perempuan itu hati-hati, jangan sampai muncul nafsu. Okay, Samanera Sita. Samanera Sita 119, no? How many? Altogether. 119, no? 119 is Patimokkha Samanera Sita. Ya, jadi total sila Samanera itu ada 119 ya untuk yang Patimokkha Sangkara Sila. So Patimokkha Samadhi Sila consists of the 10 Sila, 10 Lega Nasana, 10 Danta Kama, 75 Sikhiya, 40 Khandaka Vata Juti, totally 119 in number. No? Ya, jadi total dari Patimokkha Sangkara Sila ini dalamnya adalah 10 sila Samanera ya, 10 Lingga Nasana, 10 Dandakama, 75 Sekhiya, dan 14 Khandaka Vata. Totalnya 119. So 10 Sila, you already know Panatipata, Velamani, Adhinadana, Velamani, etc. No? Ya, jadi 10 sila pertama ya kemungkinan kita semua sudah tahu ya. Jadi dari Panatipata sampai Jatarupa Rajata. So number 10, Jatarupa Rajata, Parikana, you have to care for the 5 things. No? Number 1, Samrila shall not accept money directly. Number 1. No? Number 2, shall not make other people accept money on behalf of you. No? You shall not say, oh, Kapiya, you take this money from donor like that. You shall not say. No? Number 2.
Ya, jadi untuk sila yang nomor 10 ya, jata rupa rajata ini tentang uang, ini yang perlu diperhatikan untuk para samanera ataupun siapapun ya, ini adalah ada 5 hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah kita tidak boleh menerima uang itu apa ya, oleh diri kita sendiri gitu. Kita yang menerima sendiri itu tidak boleh. Yang kedua adalah kita tidak boleh membuat orang lain menerima itu untuk kita. Misalkan ada orang mau dana uang, lalu kita bilang, oh Kapia tolong terimain untuk saya, itu tidak boleh. So number 3 is sometimes do not know all this Samnera or Bhikkhu not accept money. At the nearby Samnera or Bhikkhu they bought, no, using the envelope, no, nearby Samnera, no, after that this do not leave, no, such kind of offering although you should not accept, you should not attachment. At the time you adhitana, I do attachment this money. You should determine your mind, no? Ya, lalu yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah kadang misalkan para donatur ya tahu bahwa oh Samanera ini tidak menerima uang, dia juga tidak diperbolehkan untuk menyuruh orang lain menerima uang untuk dirinya. Nah, kadang donatur seperti ini kadang dia caranya apa? Dia kadang menaruh uang di sekitar Samanera tersebut gitu ya. Entah dalam kantong ataupun dalam apa sih surat eh, envelope apa ya? Surat ya, seperti apa? Yeah. Amplop, dalam amplop. Jadi ditaruh di dalam amplop, lalu ditaruh saja di situ, tidak bilang apa-apa gitu ya. Nah, jadi seorang samanera yang melihat seperti itu, dia juga tidak boleh menyetujui untuk menerima uang ini gitu ya. Yeah. Jadi pada saat itu si samanera ini harus dalam hatinya beraspirasi bertekad bahwa ini bukan uang saya, ini saya tidak menerima uang ini. Ini harus dipraktekkan seperti ini. Yeah, some donor they are very clever. They not use envelope. They pour under the sitting cloth. This is a possibility. Did not say anything. This meaning is that under the Sally sitting cloth they pour the money. Under the government sitting cloth again. Ya, tapi kadang ada beberapa donatur sangat cerdas ya. Jadi kadang dia juga tidak pakai amplop ataupun apa, dia taruh uangnya langsung tapi di bawah alas duduk dari samanera ataupun sele tersebut. Tapi biasanya kepada para sele gitu ya. Nah, ini juga hati-hati. So number 4 is a management. No, management is a should not manage the money. No, so Samrera as Helen know that Aduna give the money to the Kapiya. No, so Kapiya already keep the money. No, so at the time, no, Kapiya maybe he will invite Samrera. No, any allowable requisite you need, please ask me the allowable requisite. No, but this Samrera or Sally manage the money. No, please give this money to the carpenter. No, etc. like that. Maybe this $100 month to carpenter. Such kind of the saying called management. No, because this Kapiya invite to us allowable requisite only. No, therefore should not manage money. No. Ya, lalu yang keempat yang perlu diperhatikan adalah tentang pengelolaan keuangan ya. Ini juga tidak diperbolehkan untuk para samana, samanera maupun sele ya. Jadi yang disebut pengelolaan keuangan ini seperti apa? Jadi misalkan donatur itu sudah mengundang samanera, sele ataupun para biku dengan undangan yang tepat ya. Jadi para donatur tersebut menitipkan sejumlah kebutuhan ataupun sejumlah uang kepada Kapiya, lalu mengundang para biku, samanera dan sele untuk Bante Samanera Sele, kalau Bante Samanera Sele butuh kebutuhan yang layak, yang nilainya, yang diperbolehkan, yang nilainya mungkin sekitar 100.000 misalkan. Pada saat itu Sele Samanera dan Biku boleh minta kepada Kapia ini gitu ya. Nah, itu undangannya sudah tepat. Tapi apa yang disebut sebagai mengelola keuangan? Jadi pada saat itu karena yang diundang sebenarnya kita diundang hanya untuk meminta kebutuhan yang layak, bukan diundang untuk pakai uangnya gitu ya. Jadi tidak boleh seorang Samanera, Sele ataupun Biku itu mengatakan bahwa oh Kapia, tolong 100.000 ini kasih ke tukang kayu itu ataupun pakai 100.000 ini untuk beli ini beli itu. Nah, itu tidak boleh. Itu termasuk sebagai pengelolaan keuangan. So management have to careful. No, management is even though Sally or Sally are not holding the money, but sometimes they want to manage at the time. They blick that this is said like that. So even the transfer also not allowed. Transfer is
donor offer the money, not for the bhikkhu or samanera or sally requisite to one kapiya. So this kapiya already invite to you, to ask any level requisite. At the time, this samanera, say to kapiya, please transfer this, money to the another kapiya like that. So such kind of transfer also not allowed. No, because at that time not yet, not yet requisite yet. Because he knows the donor, offer the money. And also this kapiya also invite allowable requisite only. Why you need any allowable requisite? So transfer meaning is a money transferring at that time. Nah, jadi harus hati-hati ya bagi seorang samanera, sele maupun para biku tentang pengelolaan keuangan ini gitu ya. Jadi yang disebut pengelolaan keuangan ini artinya adalah ya itu mengelola keuangan. Walaupun si biku ini, samanera ini, sele ini tidak menerima uang secara langsung, pengelolaan keuangan ini juga termasuk sebagai pelanggaran dari sila yang ini gitu ya. Jadi misalkan ada seorang umat yang sudah mengundang dengan cara yang tepat gitu ya, bahwa kalau Bante memerlukan suatu kebutuhan yang layak, yang nilainya mungkin 100.000, silakan boleh minta kepada kapiya. Nah pada saat itu si biku samanera maupun sele tidak diperbolehkan untuk transfer. Kata transfer ini ataupun pindahkan ini juga tidak boleh gitu ya, tidak termasuk dalam ini termasuk dalam pengelolaan keuangan. Jadi misalkan seorang biku samanera ataupun sele berkata kepada kapiya, oh kapiya tolong transfer uang 100.000 ini yang didanakan oleh donatur tadi ke kapiya saya yang lain misalkan. Nah ini juga tidak boleh gitu. Ini karena termasuk sebagai pengelolaan keuangan. So yesterday the one bhikkhu asking, when the kapiya informed to this bhikkhu, oh Bante, I want to give you a requisite. So previous kapiya they not here like that. So therefore this kapiya want to give this bhikkhu requisite. At that time bhikkhu cannot say anything because previous kapiya invite to us a allowable requisite only, right? So therefore, bhikkhu cannot say anything. But this kapiya cleverly can discuss with the previous kapiya, can talk to each other. No need to ask a Bante. So Bante cannot say anything. If say at the time, this is called a transfer. But sometimes two kapiya are not fair like that. So sometimes they quarrel each other. And that a lot of problem. And then the previous kapiya may be angry. Now why you take my Bante kapiya from me? So have to be careful. Nah, jadi kemarin juga kata Sera ada seorang biku yang bertanya kepada Sedo ya, cerita bahwa ada seorang kapiyanya gitu ya, kapiya baru itu ingin memindahkan rekuisit si biku tersebut dari kapiya lama ke dia gitu ya, karena kapiya lama itu jarang ada di tempat gitu. Jadi apakah boleh seperti ini? Jadi kata Sedo seperti ini juga tidak diperbolehkan gitu ya, jika kapiya yang lama itu tidak ada di tempat gitu. Jadi pada saat itu biku tidak boleh berkata apa-apa, tidak bisa berkata apa-apa, hanya diam saja gitu ya. Tapi kalau misalkan si kapiya ini pintar, sebenarnya dia bisa langsung diskusi dengan si kapiya yang lama tersebut bahwa oh kan kamu sekarang sudah jarang ada di tempat, boleh nggak saya yang pegang rekuisitnya Bante gitu. Kalau misalkan seperti itu, lalu misalkan diperbolehkan oleh kapiya yang lama, nanti kapiya yang baru itu ya bisa mengundang kepada si biku ini mengatakan bahwa oh Bante saya sudah berbicara kepada kapiya yang lama, saya mengundang Bante untuk meminta kebutuhan yang lain kepada saya jika Bante membutuhkan. Nah, kalau seperti itu boleh gitu ya. Tapi itu urusan kapiya di belakang gitu. Biku tidak boleh ikut campur gitu ya. Tapi kadang masalahnya adalah dua kapiya ini kadang tidak akur gitu ya. Jadi jadi yang ada kadang malah berantem gitu. Jadi ini masalah, hati-hati juga. So therefore, careful should not manage. It's managed at the time new kapiya maybe asking the money from the previous kapiya. Or this Bante already agree. This Bante already give all Bante requisite to me like that. At the previous kapiya maybe not happy maybe.
Yeah. Ya, jadi pengelolaan keuangan ini juga harus hati-hati ya. Jadi si biku tersebut jangan ikut-ikutan dalam pemindahan rekusi tersebut gitu ya. Jadi karena kalau seperti itu kadang maksudnya jika biku itu ikut campur dan tanpa melibatkan KPI yang sebelumnya, itu kadang KPI yang baru itu akan meminta kepada si KPI yang lama bahwa dan bilang bahwa oh Bante sudah setuju rekusitnya pindahin ke saya gitu. Nah pada saat itu mungkin KPI yang lama itu akan marah gitu eh, kenapa tanpa melalui saya terlebih dahulu. Jadi intinya pengelolaan keuangan ini harus hati-hati bahaya. So my meaning is this Kapiya invite to ask requisite, you ask requisite from the Kapiya only. So Kapiya number one invite to you to ask requisite. You, if you need any requisite, so ask from this number one Kapiya. No? Ya, jadi intinya adalah kalau misalkan ada seorang kapia yang mengundang kita untuk meminta barang kebutuhan, kita sebaiknya mintanya hanya ke kapia itu saja gitu ya, jangan ke kapia yang lain. But we can do another way is sometimes we have to go the Singapore from here. This number one Kapiya cannot follow. Either I can say number one Kapiya or I need requisite in Singapore. Nah, tapi ada cara ya sebenarnya untuk mengatasi hal ini. Kalau misalkan kadang kita memerlukan kebutuhan ataupun rekuisit di tempat lain. Contohnya misalkan kita ingin pergi ke Singapura ya, tapi KPI yang di sini dia tidak bisa ikut kita ke Singapura. Jadi bagaimana caranya? Jadi pada saat itu kita bilang kepada si KPI yang ada di sini bahwa, oh KPI saya butuh kebutuhan yang layak nanti di Singapura. You should not say, I have Kapiya in Singapore like that. Only you can say, I need allowable requisite in Singapore. At the time, number one Kapiya, no, she or he cannot follow. At the time, they will ask, oh, who is a Kapiya in Singapore Bandi? Like that. At the time, only you can answer, oh, Mr. Richard is my Kapiya in Singapore like that. Ya, jadi kita bisa bilang seperti itu ya tadi ya, bahwa Kapia saya butuh kebutuhan yang layak nanti di Singapura. Tapi hanya sampai situ saja. Kita tidak boleh bilang, oh saya butuh kebutuhan yang layak. Saya ada Kapia di Singapura namanya Richard misalkan seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Kecuali jika misalkan kita bilang bahwa saya butuh kebutuhan yang layak di Singapura. Lalu kemudian si Kapia yang lama kita bertanya, kalau dia cerdas dia akan bertanya bahwa, oh Bante, saya tidak bisa ikut di sana. Apakah Bante memiliki Kapia? Nah, pada saat ditanya seperti itu, barulah kita boleh bilang bahwa, oh ya saya ada Kapia di sana, namanya Richard. Yeah. If number one Kapiya did not, no need to answer. No? Ya, kalau misalkan Kapia yang lama kita tidak bertanya apa-apa, pada saat itu seorang biku, samanera ataupun selai tidak boleh berkata bahwa, oh Kapia saya itu yang ini di Singapura, tidak boleh. Sometimes the number one Kapiya, no, he arranged that his suitable Kapiya in Singapore because he also had the contact, another contact person in Singapore. So have to follow his instruction. Okay. Ya, kenapa seperti itu? Kadang-kadang si KPI yang lama ini ya dia juga punya cara sendiri untuk mengatur kebutuhan kita di Singapura misalkan. Mungkin dia punya teman di Singapura dan sebagainya. Jadi pada saat itu ya kita harus puas dengan apa yang diaturkan oleh KPI tersebut. Sometimes, no, the number one Kapiya, who is Kapiya in Singapore? I say, oh, Miss Richard is my Kapiya. At the time, number one Kapiya, he doesn't want to contact. Please say another Kapiya, Bandi. I can say another Kapiya. Ya, ataupun misalkan ketika ditanya oleh Kapia ya bahwa apakah Bante punya Kapia di Singapura, lalu kita jawab misalkan oh ya ada, si Mr. Richard itu adalah Kapia saya di Singapura. Tapi mungkin si Kapia yang lama ini tidak senang dengan si Mr. Richard ini. Jadi pada saat itu mungkin si Kapia ini bertanya apakah ada Kapia yang lain Bante? Gitu. Nah pada saat itu boleh kita bilang oh Kapia yang lain saya misalkan Mr. Peter misalkan seperti itu boleh. Please do not pleasure to Nabama Kapiya. Please transfer my requisite to this Richard like that. Shall not say no. This is very dangerous. Ya, tapi intinya kalau misalkan si Kapia yang lama itu tidak setuju untuk memberikan untuk mengaturkan kebutuhan yang layak kepada Kapia Richard, misalkan seperti itu, ya pada saat itu kita tidak diperbolehkan untuk memaksa Kapia yang lama kita untuk menyediakan kebutuhan kepada Mr. Richard tersebut. Gitu. Jadi tidak boleh memaksa seperti itu. So we must satisfy what the number one Kapiya arrangement. After arrangement, this number one Kapiya invite again. Or Bande, any requisite?
or maybe $1,000 worth liquidity, you can ask from that you are Singapore Kapia or this Kapia, or that Kapia like that. Like account number can account number other they asking, do not asking, after asking only, after asking only, after asking, I need your Kapia account number can get. It's like Kapia need like that. Can do not say please transfer this account like that. Yeah. So this do not agree, he will be offer. If he not agree, he will not offer. Like that. So what he asking at the time we can answer. Seeing that their question. Yeah. Only the limited answer only, not detail. like detail. So why you are Kapia or my Kapia is a pita. Okay, enough. Now please get the pita. Should not say. If he agree, this don't agree, he will offer. Sometimes they not believe this pita like that. And then they will not offer. No? If you got donate right at the time. Ya, jadi saya udah bilang bahwa seorang samana itu harus mudah puas dengan apa yang diaturkan oleh Kapia gitu ya. Jadi kalau Kapia mau aturnya ke Kapia Peter ataupun Kapia Richard itu nanti tergantung dari si Kapia kita yang lama itu gitu ya. Jadi kalau misalkan dia sudah mengatur misalkan kepada Kapia Peter misalkan pada saat itu Kapia yang lama ini mungkin akan mengundang lagi kita bahwa Bante nanti di Singapura akan ada Kapia bernama Peter. Jadi kalau Bante butuh kebutuhan yang layak yang nilainya setara berapa, Bante bisa minta kepada Kapia ini. Nah, pada saat itu boleh kita meminta kepada Kapia Peter gitu ya. Nah, jadi tadi juga Bante Narada bertanya, kalau misalkan ada umat yang bertanya tentang nomor rekening dari Kapia, ataupun Kapia yang lama bertanya tentang nomor rekening dari Kapia yang baru, apakah boleh seorang biku, samanera ataupun sele menjawab? Jawabannya adalah tergantung dari pertanyaannya. Kalau ditanyanya pertanyaannya hanya bertanya apakah berapakah nomor rekening dari apakah Bante punya nomor rekening si Kapia yang Singapura? Pada saat itu kita boleh kasih tahu, oh ini nomor rekeningnya. Tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa tolong transfer uang sejumlah segini ke rekening yang ini, ataupun transfer ini kepada si ini, itu tidak boleh gitu ya. Jadi kita hanya boleh menjawab sesuai dengan pertanyaannya, hanya terbatas saja. Siapa Kapia Anda? Ya kita jawab nama Kapianya siapa. Berapa nomor rekening Kapia Anda? Ya kita boleh jawab nomor rekeningnya gitu. So nowadays, this whenever asking like that, always asking why is that your Kapia contact, why is that your Kapia phone number, why is that your Kapia account like that. Always asking now. Ya, karena kata saya di zaman sekarang ya banyak donatur yang pasti bertanya seperti itu. Kapianya namanya siapa, nomor teleponnya berapa, nomor rekeningnya berapa dan sebagainya. Yeah. Even though they ask a Kapia account, can say you can ask yourself my Kapia contact number is this. This is better. Sometimes we don't know the account always changing like that. Better is I will give the Kapia contact number only. You can contact yourself and you can ask like that. This is very safe. Ya, jadi kadang tapi yang lebih mungkin lebih paling aman ya kalau misalkan ditanya tentang nomor rekening dari Kapia, kadang lebih aman ya kita kasih aja nomor telepon dari Kapia tersebut gitu, bahwa ya kamu coba tanya sendiri saja gitu ya, karena kadang kita juga tidak tahu nomor rekeningnya Kapia apakah masih sama atau sudah berubah gitu ya. Lebih paling aman ya gitu aja suruh dia kontak saja sendiri gitu. Because now our Myanmar, they are banking are always changing like that. So people their account always changing. Sometimes we are not sure. Ya, jadi kita tahu seperti sekarang di Myanmar itu kadang dunia perbankannya itu tidak stabil ya, tidak jelas gitu. Jadi kadang nomor rekening seseorang itu juga sering gonta-ganti gitu ya. Jadi lebih aman dengan cara yang seperti tadi. Yeah. You account? Then please set okay, your account. Oh, now you're looking which. Okay, you ask.
So he asking about for Dasa Silani, for lay people Dasa Silani. First question is it okay if they have one kapia and they want to dana to maybe to some monastery. So is it okay for them to say that, oh kapia, please dana 500,000 to this monastery? Is it okay or not? No. That's so need to say prepare some requisite how to say? Oh yeah, this 5,000 word because they can say. Ya, jadi kalau pertanyaan pertama itu tidak boleh bilang bahwa transferin 500.000 ke wihara ini, nggak boleh. Tapi kita bisa bilang, tolong aturkan saya mau dana barang yang yang nilainya itu setara misalkan 500.000 gitu. Nanti kapianya mau kirimnya barang atau uang itu urusan kapia gitu sebenarnya. Can say là 5,000 wood is a reliable wood, no? Reliable because the equivalent to 5,000 US dollar like that. Can say. Ya, boleh. Please offer to this monastery. Ya boleh seperti itu. Saya mau dana kebutuhan yang layak kepada wihara ini yang nilainya setara 500.000 misalkan. Nanti kapianya mau ngatur seperti apa itu urusan kapia. Yeah. Kalau kapianya pintar dia akan. Ya, omongan yang penting. Yeah. So after that, this kapia will offer for allowable requisite like that. Ya, itu jadi ucapan yang penting. So the second question is, if for Dasa Silani, layperson Dasa Silani, if they want to buy something, and they have kapia, and they know the price of this item, is it how to say? Is it okay for this person to say to the kapia, oh kapia, please arrange, for example, the price is 200,000. Please give 200,000 to this seller. Okay, no. Okay. Other than 9.5 fully, you are 10. No, not 10 yet. Ya, tidak boleh. Yang kedua juga tidak boleh. Pada saat itu Anda silanya 9,5 saja, belum ya, 10. Ya, 9.5 yogi. So she confessed, but this is before yesterday, before taking sila yesterday. So the wohara is wrong. The wording is wrong. So your account also shall not use, no? Your bank account also shall not use, no? Forget your bank account now. Forget. Lupain dulu, Pak. Yeah. Okay, now sharing. So tomorrow continue now only 8:70. Etawata jami savena punya save save dewa numoda sava sampati sediya etawata jami savena punya save save sauda numoda Sava Sambali Sediya Eta Veda Jami Samveda Punya Samve Savi Satanumada Sava Sambati Sedi
Idam me nyatina hotu sukita hontu nyate. Idam me nyatina hotu sukita hontu nyate. Idam me nyatina hotu sukita hontu nyate. Idam me punya asawaka wa Idame bonya nibanas pacayo tu mama bonya ba savasatana baje te sabe me sama bonya ba lavandu sa sadhu sadhu.